Mari jemaat Tuhan, katakan Tuhan aku rindu. Haleluya, haleluya. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Mari jemaat Tuhan, katakan Tuhan aku rindu. Saat ini
yang kami puji dan kami sembah. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya.
katakan dengan segenap hatimu, layak dipuji di pagi hari ini, walaupun jemaat Tuhan dalam keadaan berduka, kami percaya bahwa Tuhan kami tetap Tuhan yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau memuji-muji Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mengurapi kami semua, biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Di dalam Tuhan masalah pasti ada, tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, percaya? Haleluya. Saudara, kalau kita taruh bahwa Tuhan adalah benteng hidup saudara dan saya, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangan Tuhan selalu menopang kita. Kita mau angkat pujian, berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti menang saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan
kuasa. Jemaat Tuhan boleh duduk. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah jaminan hidup kami, dan Engkau adalah kekuatan kami. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami benar-benar percaya bahwa Engkau adalah yang menjadi kekuatan kami. Kami juga sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
kesempatan yang sangat indah kalau pada pagi siang ini kami ada di dalam rumah-Mu, untuk kami mau belajar bersama-sama Tuhan, untuk kami menerima firman-Mu. Kuduskan setiap hati kami sehingga kami boleh masuk dalam tata kudus-Mu oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Biarkan saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau bekerja atas kami. Berbicaralah melalui lidah bibir hamba. Berikan Tuhan hikmat-Mu dan urapan dan otoritas-Mu. Kuasa Engkau nyatakan atas kami, sehingga Tuhan kami tempat ini dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, biarkan dikuasai dan dikuduskan oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarkan kami yakin percaya saat ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk melawat setiap kami, sehingga kami tahu Tuhan Engkau tidak melewatkan setiap kami satupun, tetapi kami yakin percaya setiap kami dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan kami yakin percaya Tuhan segala sesuatu apapun tantangan masalah yang ada di balik semua ini ada satu tujuan yang sangat indah, untuk Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarkan saat ini kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hati kami sehingga firman yang ditebarkan, firman Tuhan yang disampaikan, biarkan semuanya jatuh di tanah hati yang subur, sehingga jadikan setiap kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat syukur kami kepada Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati katakan amin bersama-sama. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom bagi kita semua, pemirsa yang ada mendengarkan firman Tuhan yang dipersiapkan saat ini. Mari kita akan belajar bersama-sama saudaraku firman Tuhan pada saat ini. Tema yang akan kita pelajari adalah tujuan Tuhan di balik setiap masalah. Ternyata saudaraku, dalam setiap masalah Tuhan punya rencana yang sangat indah bagi kehidupan manusia. Sekalipun mungkin kita merasakan hal-hal yang mungkin tidak enak, tetapi di balik semuanya ini kita tahu Tuhan menyediakan kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, jika kita melihat menghadapi zaman akhir ini, kita bisa melihat banyak tantangan, rintangan yang sedang kita hadapi. Kita tahu saudaraku, menjadikan satu corona ada, di balik semua ini ada rencana Tuhan. Di dalam musibah demi musibah yang ada, kita tahu karena keadaan dunia kadang menjadikan satu tanda ketika Yesus datang yang kedua kalinya, Tuhan menyatakan bahwa hari-hari ini kita akan menghadapi masa-masa yang sulit. Oleh karenanya saudaraku, bagaimana dan ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit ini sehingga kita bisa menjadikan melewati setiap tantangan yang ada, kita diberikan oleh Tuhan kekuatan, bahkan kita diberikan janji Allah dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tetapi mari kita akan melihat saudaraku, di dalam setiap tantangan dan rintangan yang ada, bagaimana kehidupan kita. Firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan mengatakan dalam kita memikul salib setiap hari. Dalam arti kita harus menghadapi setiap tantangan yang ada, setiap masalah yang ada. Tetapi bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi sebuah satu masalah? Bagaimana kehidupan kita? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun ini. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi, apakah itu lebih baik dan apakah itu tidak. Tetapi yang kita tahu, apapun yang Tuhan rencanakan, di dalam keadaan apapun, di balik semuanya ini ada tujuan yang luar biasa yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita belajar, sehingga ketika kita mengerti akan hal ini, maka kita akan belajar apa yang dari Tuhan inginkan di dalam khotbah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam satu tujuan Tuhan di balik setiap masalah, kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Dalam firman Tuhan ini saudara sering kali membaca, tetapi mari kita akan bisa belajar melihat bersama-sama bagaimana kehidupan kita ketika kita menghadapi tantangan,
menjadikan apakah itu menjadi tantangan yang besar bagi hidup kita, ataukah Tuhan berjanji bahwa setiap tantangan masalah yang Tuhan izinkan tidak pernah melebihi dari kekuatan kita. Di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 demikian firman Tuhan dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita bisa melihat dalam setiap tantangan yang ada, ketika Yesus telah mengadakan mukjizat 5.000 orang, Yesus pergi ke bukit dan dia berdoa sendirian dan menyuruh 5.000 orang ini, saudaraku, untuk dia pulang kembali. Dan juga saudaraku, ketika beberapa orang murid-muridnya naik kapal, dan sehingga kita tahu dari cukup lama dia menunggu Yesus. Dan saudaraku, ketika terjadilah satu gelombang, satu badai dalam yang dirasakan, sehingga kita tahu saudaraku, di mana ketika Yesus ada satu rencana, dia ingin meninggalkan dengan sementara supaya murid-muridnya ini berjalan menuju kepada tujuan nanti akan bertemu dengan Tuhan. Tetapi kita bisa melihat di dalam pelajaran ini Yesus berdoa ketika saudaraku beberapa orang sudah naik kapal ini, di mana menjadikan mereka terombang-ambingkan oleh gelombang yang luar biasa, angin sakal yang mengerikan, sehingga kita tahu saudaraku, di mana kita bisa melihat menjadikan satu persoalan yang luar biasa, dan kita bisa melihat satu tantangan yang luar biasa. Tetapi kita bisa melihat saudaraku, bagaimana kita mengatasi setiap masalah yang ada, yang menjadikan satu Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi. Bukan berarti Tuhan ingin melepaskan semua, tapi Tuhan punya tujuan bagaimana supaya setiap murid-muridnya, setiap kita semua, ketika kita menghadapi tantangan masalah, kita menjadi satu orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Peristiwa ini saudaraku bukan peristiwa ketika murid-muridnya ini di perahu itu diombang-ambingkan cuman hanya sementara, tidak. Cukup lama menunggu Tuhan, di mana kita juga bisa merasakan di mana kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, tetapi orang berkata, "Mana
Mana waktunya? Dari dulu pun sama, menunggu waktunya, menunggu waktunya ini saudaraku, kita perlu ada satu tujuan. Tuhan yang dikehendaki supaya kita bisa belajar bersama-sama. Oleh karenanya saudaraku, inilah Tuhan izinkan masalah ada sehingga muridnya untuk benar-benar saudaraku mengalami sungguh-sungguh dan mengerti tujuan yang sebenarnya. Kita akan belajar bersama-sama saudaraku di dalam pagi hari ini. Kita bisa melihat tahun 2020 kita banyak tantangan yang sudah kita alami dan goncangan terjadi sehingga tidak sedikit iman orang percaya yang akhirnya menjadi lemah. Tetapi kita lihat pada saat tahun 2021 Tuhan menjanjikan hal-hal yang lebih baik. Tapi namun dalam kenyataan saudaraku, kita diperhadapkan oleh tantangan masalah yang tidak mudah. Gelombang laut, gelombang saudaraku, angin yang keras, badai yang keras menghadang kita, kita mengalami itu. Sehingga bagaimana sikap kita supaya kita mendapatkan janji Allah, kita mendapat pertolongan yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan perlu belajar bersama-sama, menjadikan satu supaya kita bisa mengerti tujuan apa sih yang Tuhan kehendaki supaya kita bisa mengerti di dalam ketika kita menghadapi satu tantangan tahun 2021 sampai Yesus datang yang kedua kalinya, sampai tugas kita selesai. Sehingga ketika kita tahu tujuan ini, maka kita akan mengerti sehingga kita tidak mungkin akan mudah goyah. Tuhan menghendaki supaya hidup kita tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Oleh karenanya kita akan belajar 3 hal saudaraku. Ketika Tuhan izinkan masalah ini harus di dalam sudut pandang kita, ada 3 hal yang Tuhan punya tujuan yang kita perlu pelajari bersama-sama agar kita dapat mengenal tujuan Allah di balik setiap masalah yang kita hadapi. Yang pertama saudaraku, Tuhan menghendaki dalam setiap gelombang, tantangan, persoalan, masalah, di dalam badai kehidupan, ada tujuan Allah yang Tuhan mengajarkan kita, yaitu Tuhan melatih kita untuk berani melangkah. Di dalam ayat yang ke-22 sampai 25 dikatakan sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya lalu naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika kapal yang dinaiki oleh murid-murid Yesus dan diombang-ambingkan, ketika saudara bisa melihat, kalau saudara bisa melihat di dalam satu YouTube, saudaraku, ketika terjadi gelombang laut seperti apa, beberapa waktu ini saya perhatikan di dalam keadaan dunia dari tahun 2020 sebelumnya dan sampai saat ini kita bisa melihat musibah demi musibah, saudaraku, gunung meletus, kita bisa melihat saudaraku di dalam tanah longsor, kita bisa melihat banjir, kita bisa melihat saudaraku di dalam gelombang laut ketika kapal besar pun bisa diombang-ambingkan dan bahkan tidak sedikit yang akhirnya tenggelam. Dan kita tahu ketika saya melihat badai angin yang besar saudaraku, itu sangat menakutkan, menjadikan satu gelombang yang luar biasa. Ketika saya melihat ini, saya mulai merenungkan ketika kita menghadapi tantangan badai pada hari-hari ini. Kita tahu saudaraku, itu seringkali kita menjadi takut. Murid-murid Yesus pun juga sama. Dia takut, cemas, dan bimbang. Berapa banyak kehidupan kita menghadapi badai gelombang yang saudaraku yang sangat menakutkan, sehingga kehidupan kita saat ini, saudaraku, sekalipun kita melayani, sekalipun kita saudaraku sudah mendapatkan mujizat yang luar biasa, kadang-kadang kita saudaraku sudah melakukan luar biasa, tetapi ketika badai itu datang saudaraku, menjadikan satu kita seringkali cemas,
Seringkali kita takut, seringkali kita bimbang. Inilah saudaraku yang dialami oleh murid-murid ketika melihat badai sakal, di mana kita bisa melihat gelombang yang sangat menakutkan, sehingga kita tahu perasaan kita yang kita hadapi, tentu saudaraku itu tidak mudah. Berapa banyak kita alami di hari-hari ini dalam keadaan COVID. Kita menghadapi tantangan seluruh dunia, kita mengalami goncangan secara ekonomi. Berapa banyak sekarang ini yang sedang tergoncang oleh ekonomi, dan orang akan menjadi takut bagaimana nanti ketika aku tidak dapat pekerjaan, ketika ekonomiku hancur, bahkan bagaimana saudaraku semua berpikir ke depan bagaimana dan bagaimana. Di mana di sini Tuhan mengajarkan badai sebesar apapun, mari saudaraku kita perlu belajar. Jangan pernah hal yang pertama ini ketika Tuhan punya saudaraku melatih di dalam untuk kita melangkah maju ini saudaraku. Hal yang pertama kita perlu waspadai, jangan pernah kita melangkah dengan kekuatan kita sendiri. Menjadikan satu hal itu, jangan pernah kita melakukan dengan kepandaian sendiri. Kita bisa melihat murid-murid Yesus adalah sebagian besar saudaraku, dia adalah pelayan. Tetapi ketika dia menghadapi gelombang yang besar, mereka menjadi takut. Berapa banyak orang yang pandai saat ini ketika menghadapi sebuah satu tantangan, mereka takut. Ketika berapa banyak kita orang yang pandai sekalipun menghadapi dalam corona yang sebelum seberapa saudaraku penyakit ini, ketimbang nanti kita bisa melihat penyakit-penyakit yang akan datang dan kita tidak tahu seperti apa. Tetapi banyak orang melakukan kepadanya ini pun menjadi takut. Kenapa? Takut semuanya meninggal. Takut semuanya saudaraku. Di dalam keuangan kita tahu dari hari ini dunia sedang digoncang, lockdown, sehingga kita bisa melihat semua sepi. Saudaraku, kita melihat pada PSBB ini, kita melihat beberapa kota itu sepi. Di Cina sepi, dimanapun saya lihat satu video-video itu sepi. Sehingga kita bisa melihat keuangan itu menjadi satu hal sangat mengerikan. Dan banyak orang memanfaatkan saudaraku dalam semua masalah ini. Tetapi kita tahu apa yang kita perbuat, Tuhan tahu semuanya ini. Tetapi kita belajar ketika kita menghadapi semuanya ini, jangan pernah kita menggunakan dengan kekuatan kita. Jangan pernah kita menggunakan, kalau kita diberkati, jangan pernah kita menggunakan yang namanya uang itu segalanya. Gak ada artinya satu. Bukti kita bisa melihat karena COVID berapa banyak orang yang kaya pun juga akhirnya meninggal. Jangan pernah kita menggunakan kekuatan dengan kita akulah sehat. Ketika orang yang sehat pun itu bisa juga kena corona. Menjadi bukti kita bisa melihat orang yang naik sepeda, yang saudaraku goes ke sana kemari, dan ketika dia tidak mengandalkan Tuhan, ternyata Tuhan izinkan dia pun menghadapi COVID, yang tidak sedikit akhirnya juga meninggal. Oleh karenanya jangan pernah kita menggunakan kekuatan kita, saudara. Tetapi mari kita belajar. Ketika menghadapi sebuah satu tantangan, Tuhan melatih agar kita menjadi dewasa. Melangkah inilah saudaraku, ketika kita Tuhan izinkan, sekalipun Tuhan dan ketika murid-murid Yesus ada di perang tergoncang atau diombang-ambingkan, Yesus ada di bukit sedang berdoa. Bukan berarti Yesus itu tidak memperhatikan, tidak. Tetapi Yesus punya satu tujuan, melatih murid-muridnya supaya tidak bergantung pada dirinya, tidak menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi dia harus mengandalkan Tuhan. Dia harus terus berarah kepada Tuhan. Menjadi bukti ketika murid-muridnya yang jago, yang pandai, yang kuat, yang luar biasa, dia pun menjadi bimbang dan takut. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menghadapi dalam tantangan seperti ini, jangan pernah kita mengandalkan dengan kekuatan kita. Siapa kita? Hidup kita ini terbatas adanya. Jangan pernah kita menggunakan aku pandai. Dari kepandaian tidak ada artinya. Ketika terjadi musibah, masalah, ketika Tuhan izinkan, semua sudah tidak akan berarti. Oleh karenanya, di hari-hari ini, ketika kita menghadapi tantangan tahun 2020
2020 yang belum selesai, kita menghadapi tahun 2021 ini yang mungkin kita akan bisa terjadi mengalami banyak tantangan, tetapi tidak perlu takut. Karena Tuhan berkata, Immanuel, aku selalu menyertai engkau, jangan takut. 365 kali dalam satu tahun, setiap hari Tuhan berkata, jangan takut. Inilah saudaraku, Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada zaman akhir. Immanuel, Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Di dalam tujuan inilah Tuhan membiarkan murid-muridnya untuk melangkah dengan iman, untuk melangkah percaya kepada Tuhan, untuk melangkah dia tetap mengandalkan Tuhan, untuk melangkah dia berharap hanya kepada Tuhan. Di dalam ini saudaraku, dia maju terus untuk apa? Untuk mengenal siapa Tuhan. Karena di dalam kita dibentuk, kita harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Di dalam saat ini mari kita akan belajar apakah kita sudah menjadi dewasa. Berapa banyak ketika kita menghadapi tantangan, akhirnya hanya menggerutu, ngomel, menyalahkan orang lain. Ya saudaraku, ini tandanya berarti kita belum dewasa. Orang yang sudah dewasa, dia tahu kemana akan perginya, kemana arahnya. Ketika menghadapi sebuah satu tantangan, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa tetap berharap kepada Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan masalah ada, jangan pernah menggunakan dengan kemampuan kita, kepandaian kita, sehingga ketika kita menggunakan dengan kekuatan kita, cara kita, maka kita bisa melihat murid-muridnya itu bimbang dan takut. Inilah sebagai satu pelajaran yang sangat indah. Tuhan ingin melatih kita untuk jadi dewasa, melatih di dalam kita melangkah dengan seolah-olah tidak ada siapa-siapa, tetapi dia tahu kemana dia akan pergi. Di balik semua satu tujuan inilah Tuhan melatih kita menjadi dewasa. Supaya apa? Menjadi kuat dan teguh, menjadi orang-orang yang mapan, menjadi orang yang tidak cengeng, menjadi orang-orang yang tidak, saudaraku, dia mudah bersungut-sungut. Tetapi Tuhan melatih orang-orang yang dikasihinya memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berseru sama Tuhan. Dan dia mengajarkan supaya kita memiliki kedewasaan rohani, supaya kita memiliki hari-hari ini. Tuhan melihat berapa lama engkau menjadi orang percaya. Apakah kau tetap menjadi orang anak-anak, perkataan seperti anak-anak, mengeluh, menjelekan orang, gosip dan semua. Itu tandanya orang-orang saudaraku yang masih kanak-kanak. Tetapi Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita untuk menjadi dewasa. Menjadi orang yang dewasa itu saudaraku, inilah menjadikan satu dia melangkah, menjadikan satu tahu di Tuhan melatih dalam kehidupannya untuk mengandalkan Tuhan, maju bersama karena dia punya iman, melangkah bersama dengan Tuhan. Dia pasti akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena kita tahu ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa tidak pernah kita dengar, apa tidak pernah timbul dalam hati, disitulah Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatunya. Oleh karena itu, berapa banyak hidup kita di hari-hari ini menghadapi tantangan yang akhirnya iman kita lemah. Tuhan punya tujuan di dalam ketika kita menghadapi gelombang badai. Tuhan sedang berdoa. Tuhan membiarkan anak-anaknya itu dilatih supaya menjadi dewasa. Bagaimana setiap kita ketika dilatih, apakah dia menggunakan kekuatannya sendiri? Dan Tuhan melatih supaya dia bersandar kepada Tuhan, supaya kita yang dilatih tetap mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Iman kita diperbaharui, iman kita diperkuat, supaya kita kuat dan teguh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama menjadikan satu supaya kita belajar untuk merendahkan hati. Siapa kita?
Kita orang diberkati, tahu semua itu datang daripada Tuhan. Kita punya jabatan, semua itu tidak ada artinya sementara kita hidup di dunia. Oleh karenanya saudaraku, menjadikan satu hal ketika kita punya jabatan, mari semua kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita punya kepandaian, semua untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu itu semua titipan. Kita punya keahlian, biarkan keahlian ini kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi satu hal, mari Bapak Ibu dan semua dalam keadaan apapun di dunia ini, kita tahu itu penting. Tetapi jika kita melakukan itu dengan kekuatan kita, menjadi bukti saudaraku. Kita tahu murid-muridnya ketika orang yang murid-murid yang penuh dengan pengalaman, dan kita tahu mereka menjadi takut. Disinilah berapa banyak kita mengalami ketakutan. Orang yang mengalami ketakutan di dalam corona, akhirnya sudah apa terjadi? Mereka bisa terjadi karena corona dan akhirnya meninggal. Bukan karena dalam sakit penyakit itu, tetapi dari imun inilah yang menyebabkan dia merasa takut. Imunnya itu menjadi lemah. Disinilah mudah berserang dengan penyakit. Makanya Tuhan berkata, jangan takut. Aku selalu menyertai engkau. Aku tetap menggendong engkau sampai masa tuamu. Aku tetap ada bersama engkau sampai akhir zaman. Inilah janji-janji Tuhan. Mengapa kita masih merasa takut? Disinilah Tuhan melatih hidup kita supaya apa? Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita perlu merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Kita tahu siapa kita sebenarnya. Dan ketika badai datang, mari kita tahu ketika badai datang, berapa banyak orang di hari-hari ini yang akhirnya ada dua, bisa lari daripada Tuhan atau lebih sungguh-sungguh datang daripada Tuhan. Disinilah kita tahu Tuhan ingin mengajarkan, melatih diri kita. Ketika ada badai, datanglah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Andalkan Tuhan, karena kita menyadari siapa kita. Menyadari kita ini tidak ada artinya apa-apa. Tetapi ketika tahu, ketika kita datang sama Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, Dia sanggup menolong kita. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun masalah, sekalipun engkau berkata tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu mungkin. Dan Tuhan punya rencana yang sangat indah. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita perlu belajar bersama-sama. Tuhan ingin melatih agar kita mengandalkan Tuhan, supaya kita melangkah maju, berani melangkah dengan iman, berani melangkah percaya, karena bersama Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Melangkah ke depan karena kita tahu ada Tuhan yang memegang tangan kita. Siapa takut kita? Oleh karena itu saudaraku, mari belajarlah di hari-hari ini. Jangan kau takut dan kau bimbang. Karena orang yang takut, orang yang bimbang tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan pasti memberi yang terbaik untuk orang-orang yang sangat dikasihinya. Yang kedua, saudara, mari kita akan belajar bersama-sama. Tujuan Tuhan melatih di balik setiap masalah. Yang pertama, Tuhan melatih kita untuk kita agar berani melangkah. Melangkah dengan iman, melangkah dengan percaya, merendahkan diri, semuanya mengandalkan Tuhan, bukan dengan mengandalkan kita. Yang kedua, saudaraku, ada satu tujuan supaya kita ini dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka di situ ada ketenangan. Ayat yang ke-26 sampai 27 dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada sebuah satu hal, saudaraku, apakah kita ketika masalah ada? Saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu Saudaraku, apakah di hari-hari ini ketika kau menghadapi dalam masalah, apakah kau ada ketenangan? Apa kau menjadi bimbang dan menjadikan satu hidupmu takut dan cemas, menjadi takut tidak tenang dalam hidupmu? Ketika Tuhan izinkan masalah ekonomi saat ini sedang hancur,
Apakah hidupmu tenang? Apakah kau bisa tertawa? Firman Tuhan mencatat dalam kau mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam keadaan apapun bisakah kau mengucap syukur? Lebih banyak mana kau mengucap syukur atau engkau mengeluh? Ketika keadaan dunia sedang menghadapi hal yang luar biasa tentang COVID ini, dunia sedang goncang. Berapa banyak orang sekarang ini menjadi takut dan bimbang. Berapa banyak sekarang ini dan ketenangan itu tidak ada. Dan dia selalu tidak bisa tidur. Kenapa? Tidak tenang hidupnya. Tidak bisa saudaraku konsentrasi. Berdoa pun tidak konsentrasi. Pikirannya tuh selalu bagaimana cara untuk mendapatkan semuanya ini. Dalam hal ini saudaraku itu tidak salah. Tetapi yang Tuhan ingin ajarkan dalam tujuan ini, ketika Tuhan ingin melatih supaya kau bisa melangkah. Yang kedua ini Tuhan ingin melatih supaya kau dekat dengan Tuhan. Melatih karena ketika engkau dekat dengan Tuhan, keadaan apapun, masalah apapun, hidupmu akan bisa merasa tenang. Kau bisa berkata, puji Tuhan, haleluya, biarin ya, karena aku tahu Tuhan ada di dalam hidupku, hidupku pasti dipelihara oleh Tuhan. Inilah saudara yang perlu kita pelajari bersama-sama. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita bisa melihat ketika saudaraku menghadapi tantangan. Apakah kita menjadi putus asa? Apakah kita mengalami cemas, khawatir dalam hidup kita? Kita koreksi diri. Ketika kita ada masalah, apakah kita tenang? Tuhan ingin melatih. Di dalam keadaan yang sulit ini, Tuhan merindukan untuk kita datang sama Tuhan lebih berbanyak. Kami melatih, saya dengan istri melatih terus dan sekalipun kadang-kala kami tidur terbatas, sangat singkat. Tetapi saudara, kita ingin belajar untuk melatih jam 4 pagi. Kita sudah mulai ikut dalam pujian dan penyembahan sampai minimal 1 jam. Ya, terus selalu dalam hari, tiap hari ya kita belajar untuk melawan. Karena kita tahu, sekalipun saudaraku kita lelah, tetapi ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, dan kita terus serahkan sama Tuhan, disitulah sekalipun kita menghadapi tantangan, tapi disitu ada ketenangan. Saudara nggak percaya, buktikan. Sekarang ini kalau saudara datang sama Tuhan sungguh-sungguh, mengadakan pujian penyembahan, kita banyak baca firman Tuhan, apalagi sekarang yang di Komsel. Saudara, kita ajarkan tuh bagaimana membaca firman Tuhan dalam 1 hari 3 pasal. Yang terus kita merindukan supaya tahun ini bisa terselesaikan, saudara, kita baca dalam seluruh Alkitab yang ada. Nanti program ke depan kita akan lebih lagi. Ketika kita belajarkan firman Tuhan nanti, apa yang kita dapat kita sharekan. Di sini kita melatih. Menjelang waktu Tuhan yang sudah sangat singkat ini, Tuhan ingin melatih hidup kita supaya dalam keadaan badai apapun, Tuhan berkata, tenanglah karena ada bersama dengan Tuhan. Tenang. Tapi berapa banyak hidup kita tidak tenang? Kenapa? Karena seringkali hidup kita tidak tenang karena kita menggunakan dengan kekuatan kita, dengan logika kita. Berapa banyak hidup kita, gereja pun seringkali menggunakan logika. Sekalipun kita diberi akal, gak salah, tetapi bukan itu yang terutama. Kadang-kadang Tuhan melatih dalam kehidupan kita untuk apa? Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Murid-murid Yesus pun sama, dilatih oleh Tuhan. Menghadapi masa-masa yang sulit ini, Tuhan melatih. Tuhan juga melatih hidup kita. Siapapun kita yang ada, Tuhan melatih hidup kita. Bagaimana hidup kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah hidup kita tidak bahagia? Apakah hidup kita selalu bersulah? Menyalahkan diri kita sehingga kita seringkali bersungguh-sungguh tidak mengucap syukur? Di sini Tuhan ajarkan kita. Ternyata di balik semua masalah Tuhan ingin ajarkan kita untuk melatih supaya apa? Kita menjadi dewasa. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tahu di situ ada yang namanya ketenangan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita perlu belajar.
Berapa banyak kita ketika Tuhan izinkan masalah yang akhirnya orang tersebut jadi marah sama Tuhan. Aku nggak mau Tuhan-Tuhanan. Buktinya aku berdoa sekian lama, Tuhan pun nggak pernah mendengarkan aku. Saudaraku, koreksi diri. Mengapa? Karena kita tahu, jika kita mengerti firman Allah, setiap tantangan masalah yang ada, segala sesuatu itu ada waktunya. Tuhan tahu waktunya, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk kehidupan kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dan pada saat inilah melatih, ketika Tuhan mengizinkan masalah ada, di sini Tuhan mengajarkan ketenangan dalam hidup kita. Tenang itu ternyata luar biasa. Kalau saudara nggak percaya, saudara mengandalkan dengan kekuatannya sendiri. Kalau saudara nggak bisa tidur itu kayak apa orang nggak bisa tidur? Kalau aku madep sana, madep sini, muter sini, nggak bisa tidur. Pokoknya kayak nggak tahu, penyakitnya kayak mie budet, saudara. Ya, itu muter-muter sehari. Akhirnya apa? Berapa hari nggak bisa tidur saja, saudara. Rasa tubuh ini pasti akan merasakan kita itu akan capek, mudah marah, ya, mudah menyalahkan orang, keras sedikit aja dan kita emosi. Inilah orang yang seperti itu. Akhirnya orangnya stres. Ketika stres dilanjutkan putus asa. Ketika putus asa, saudaraku, menjadi satu hal ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karenanya ketika Tuhan melihat dan Tuhan tahu, setiap Tuhan izinkan masalah, Dia tahu kapasitas kita. Dia tahu memperhatikan kita, kapan saatnya ditolong dan tidak. Kita bisa melihat, saudaraku, ketika murid-muridnya mengalami badai yang luar biasa. Tuhan berkata, ayat 27, ketika murid-murid itu berseru, Yesus berkata dengan segera kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan selalu berkata, tenang, jangan takut. Tetapi saudara, ketika kita bagaimana melatih diri kita untuk kita mendekat pada Tuhan. Berapa banyak hidup kita di hari-hari ini, Tuhan izinkan masalah, tetapi justru kita tidak berdoa sama Tuhan. Ada orang yang berdoa luar biasa. Berapa kesaksian dan ketika mereka kena penyakit corona, kena virus corona, diizinkan Tuhan, orang ini malah justru dia menjadi pendoa yang luar biasa. Inginnya selalu berdoa memuji menyembah Tuhan, selalu inginnya berdoa memuji menyembah Tuhan. Tapi berapa banyak kehidupan kita ketika kita diizinkan Tuhan masalah ada, malah justru kita enggan untuk berdoa. Disinilah pada saat hari-hari terakhir, hari-hari yang Tuhan izinkan semua ini, Tuhan mengendaki supaya kita lebih perbanyak kita untuk berdoa, datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Banyak kita memuji memuliakan Tuhan karena kita tahu ketika pujian penyembahan Allah hadir. Ketika Allah hadir, disitulah memberikan ketenangan bagi kehidupan kita. Tapi berapa banyak hidup kita yang tidak melakukan ini? Malah justru dia jauh dari Tuhan, enggan untuk beribadah, baca firman, tidak ada antusias, tidak haus dan lapar, tidak ada memiliki kehidupan kita itu ingin dekat dengan Tuhan. Yang inginnya, saudaraku, dia menggunakan dengan kekuatannya tanpa disadari, yang akhirnya dia mudah marah, mudah tersinggung. Inilah, saudaraku, kita bisa belajar bersama-sama. Untuk Tuhan izinkan masalah ada, mari perbanyak kita dekat sama Tuhan. Khususnya kita sudah tidak mengalami masalah. Orang yang menghadapi masalah, ada orang daku yang ingin rindu sama Tuhan. Bahkan daku doa makan pun bisa sampai 1 jam. Kenapa? Dia ingin berdoa, ya, ingin selalu dekat sama Tuhan. Karena lama berdoa akhirnya daku ayamnya dimakan kucing. Ya, daku ini nggak apa-apa dimakan kucing. Yang penting ada punya hubungan dekat dengan Tuhan. Mari di hari-hari ini Tuhan izinkan masalah ada. Firman Tuhan mencatat hari-hari terakhir yang menghadapi masa-masa yang sulit. Perbanyak hidup kita dekat dengan Tuhan. Mulailah berusaha kau berdoa
Berdoa pun tidak boleh sembarangan asal kau berdoa. Berdoa yang seturut dengan kehendak Allah, maka apapun menjadi satu doa kita, Tuhan pasti menjawab doa kita. Segala apapun saudaraku datang sama Tuhan, serahkan semuanya ini kepada Tuhan. Di dalam masalah yang ada, mari Tuhan berkata, tandanglah ini aku sanggup, kata Tuhan, menolong hidupmu. Sekalipun engkau tidak bisa, tetapi Tuhan tahu. Tuhan berkata, jangan takut. Mulai hari ini banyaklah berteriak kepada Tuhan. Di mana murid-muridnya berteriak kepada Tuhan, tetapi saudaraku, dia berkata, bukan dia Tuhan, tetapi malah justru hantu. Bapak Ibu Saudaraku, marilah belajar. Hari-hari ini perbanyaklah kita dalam doa. Doa pribadi. Kau boleh berdoa ketika kau mengendarai mobil, tapi jangan kau menutup mata. Ketika kau menutup mata di kendaraan, saudaraku, akan menjadi fatal. Kau boleh dimanapun, dan di jalan, di toko, dimanapun, mari berdoa sama Tuhan. Terlebih khususnya ketika Tuhan mengendaki, tinggalkan itu, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berlututlah lockdown di hadapan Tuhan. Milikilah hubungan dekat dengan Tuhan. Yesus pun mengajarkan, ketika murid-muridnya disuruh pulang, ketika saudaraku, Yesus pun selalu melakukan apa? Dia ingin berdoa di atas bukit untuk komunikasi dengan Bapa di surga. Bagaimana hidup kita gereja Tuhan di hari-hari ini? Apakah engkau suka berdoa? Yesus mengajarkan, perbanyaklah dalam berdoa, perbanyaklah dalam engkau memuji dan memuliakan Tuhan, perbanyak lagi engkau baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, perbanyak engkau dekat mengenal siapa Tuhan Yesus itu secara pribadi. Disinilah Tuhan mengendaki supaya kita dekat dengan Tuhan, supaya kita lekat dengan Tuhan. Disinilah tujuan masalah yang ada, supaya tujuan ini supaya kita dekat kepada Tuhan. Ketika kita dekat sama Tuhan, masalah apapun kita akan menjadi terang, karena Tuhan berkata, tenanglah dan jangan takut, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Semuanya dari ketakutan, mari tinggalkan semua. Jangan kau memandang cuma hanya dalam masalah materi. Ketika materi mulai goncang, akan menjadi takut. Tapi sekarang kejarlah, pandang kepada Tuhan, pandang hanya kepada Yesus. Ketika engkau memandang kepada Dia, maka kau bisa menyerahkan sepenuhnya masalah hidupmu. Kau bisa apapun. Ketika kau berdoa, disitulah Tuhan memberikan ketenangan bagi kehidupan orang yang berseru kepada Tuhan. Di hari-hari ini mari saya mengajak Bapak Ibu saudaraku, perbanyak, apalagi kita yang sudah saudaraku menghadapi tantangan masalah. Kita sudah pelayanan, akan menghadapi masa-masa tantangan yang kita tidak tahu. Tapi marilah perbanyak dalam doa. Berdoa ini pun kita punya hubungan dekat, mengenal siapa Tuhan Yesus sebenarnya dalam hidup kita. Apakah Dia sudah menjadi Tuhan atas hidup kita? Apakah Dia sudah menjadi juru selamatku secara pribadi dengan sungguh-sungguh? Apakah aku sudah benar-benar mengenal Dia, apa yang menjadi Tuhan inginkan dan yang Tuhan tidak inginkan? Ketika Tuhan mengajarkan tidak diinginkan, jangan kita lakukan. Hari-hari persiapkan dengan kedatangan Tuhan yang sudah sangat singkat ini. Persiapkan gereja Tuhan dengan sungguh-sungguh kita menjadi mempelai Kristus yang sudah siap sedia. Hari-hari ini gereja pun sama, bergandeng tangan. Siapapun kita orang percaya bergandeng tangan, tidak peduli siapapun, di dalam golongan apa, di dalam posisi apapun. Sekarang ini kita perlu bergandeng tangan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan. Ketika kita berbalik dengan bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. Bapak Ibu saudaraku, mari tingkatkan dalam doa. Ketika kita punya keluarga, tingkatkan doa di dalam mesbah doa, mesbah keluarga. Di mana ketika ada komsel,
Ayo belajar konsel, di mana menjadikan satu hidup kita bersama-sama. Yuk kita berdoa bersama-sama, berdoa secara pribadi, doa bersama-sama. Di dalam semuanya kita mulai perbanyak pujian penyembahan kita. Sekalipun kita tidak harus datang memuji dengan musik, dan aku bisa menyanyi tanpa musik pun juga. Yang penting engkau menyanyi dengan sungguh-sungguh. Maka ketika kesungguhan ini, maka disitulah hadirat Allah turun atas hidup kita, dan Dia sanggup mengatasi segala apapun yang sedang dihadapi. Badai apapun, Tuhan berkata, tenanglah, ini aku, Tuhan ada. Ketika Tuhan ada, maka Tuhan berkata, janganlah takut. Hal yang ketiga, tujuan yang ketiga, di dalam kita menghadapi sebuah satu tantangan, Allah mengajarkan bahwa Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita untuk menolong tepat pada waktunya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-28 sampai 33. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat perhatikan 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Lalu katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Waktu kita ingin segera ditolong, tapi Tuhan punya waktu tersendiri. Waktu Tuhan sangat berbeda dengan waktu kita. Tetapi yang harus kita tahu, saudara, Tuhan punya cara sendiri untuk menolong kehidupan manusia. Setiap kita menghadapi tantangan, kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan, kita datang sama Tuhan, itu semua dengan cara Tuhan yang satu dan lain yang berbeda-beda. Ada yang mulai dari penyakit, dia datang pada Yesus. Dia ada yang kecelakaan, datang kepada Yesus. Ketika ia menghadapi kebangkrutan, dia datang kepada Yesus. Ketika dia menghadapi sebuah satu tantangan yang berat dalam keluarga, dia datang kepada Yesus. Yesus, Tuhan punya cara untuk menolong setiap manusia untuk datang kepada Dia. Tetapi saudara, ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan mengajarkan, mengizinkan masalah ini ada, datang. Petrus pun, saudaraku, dia diajak Tuhan, mari datanglah kepadaku. Ketika Petrus memandang kepada Yesus, maka di sini Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasa-rasa angin yang berat ini, yang kita melihat gelombang berat ini menakutkan, disitulah ia jatuh. Kadang-kala Tuhan izinkan supaya kita tenggelam. Supaya apa? Tidak menggunakan dengan kekuatan kita. Kalau orang, saudaraku, yang tahu untuk menolong orang dalam keadaan banjir, ya, dia kadang kalau meronta-meronta, kadang-kadang yang menolong ini memukul orang yang ditolong ini supaya dia pingsan. Karena dia kalau tidak meronta-meronta, akhirnya bisa tenggelam dua-duanya. Disinilah, saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan supaya kita apa? Tenggelam. Arti tenggelam, di sini kita perlu belajar untuk kita mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Ditenggelamkan dalam hadirat Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Di dalam tenggelam ini itu dia pasrah bongkok. Arti pasrah, terserah lu Tuhan. Lu mau ngapain gua, terserah Tuhan. Disinilah kadang-kala Tuhan ajarkan di balik masalah ini, Tuhan ingin menenggelamkan kita supaya kita tidak menggunakan kekuatan kita. Ditenggelamkan supaya tujuan dia lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepada Tuhan. Dia lebih sungguh-sungguh lagi dia berdoa. Dia lebih sungguh-sungguh lagi dia tetap mengandalkan Tuhan. Ini cara Tuhan.
saudaraku, tujuan masalah yang ada, Tuhan punya tujuan melatih hidup kita supaya kita apa? Pasrah bongkok, serahkan semua pada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, ketika kita mengangkat tangan dalam arti sudah tidak sanggup, disitulah cara Tuhan menolong kita. Ketika kita mengangkat tangan, Petrus mengangkat tangan, Tuhan tolong aku. Ketika dia berseru, maka Yesus segera menurunkan tangannya untuk menolong Petrus yang sedang tenggelam. Mungkin hari-hari ini kau mengalami tantangan hingga tenggelam, mengalami kebangkrutan sebangkrut mungkin. Mungkin kau menghadapi sakit penyakit, menghadapi apapun sedang tenggelam. Mari Tuhan mengajarkan kita tuh lebih sungguh-sungguh lagi koreksi diri kita, lebih sungguh-sungguh lagi berharap kepada Dia. Jangan sampai kita, saudaraku, menjadikan satu aku percaya sama Tuhan ketika kita diberkati dalam zona nyaman. Orang banyak zona nyaman itu berkata Tuhan itu baik, tetapi saat kita tenggelam, saat kita hidup dalam keadaan di posisi paling rendah, apakah kita bisa berkata Tuhan Yesus baik? Apakah kita bisa berkata Engkau luar biasa dalam hidupku? Disinilah Tuhan ajarkan supaya kita datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Disinilah ketika kita menyerahkan persoalan kita, menghadap tangan kita, aku tidak mampu Tuhan. Disinilah Tuhan segera menolong, bahwa Dia menolong tepat pada waktunya. Kata ada segera. Ini yang luar biasa. Mujizat masih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh berdoa dan mengerti kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita bisa melihat ketika Petrus minta tolong, lalu Tuhan berkata nanti dulu ya, aku tak ngurus ini, tenggelam dia mati. Tetapi Tuhan menolong tepat pada waktunya. Ketika Petrus doa yang paling singkat, Tuhan tolong aku. Ketika Petrus berseru, disinilah Tuhan Yesus segera menolong. Ketika kau mengangkat tangan dan kedap ketidakmampuanmu, Tuhan melatih hidup kita supaya kita tenggelam, supaya kita merendahkan diri, lebih percaya, tenggelam di dalam hadiratnya, tenggelam di dalam Tuhan menjadi kehendaknya. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, menyerahkan sepenuhnya dengan pasrah bongkok, disinilah Tuhan menolong dengan segera. Disitulah mujizat Tuhan dinyatakan secara luar biasa, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari-hari ini bagaimana kehidupan kita? Cara Tuhan luar biasa menolong hidup kita. Tujuan di balik setiap masalah. Yang pertama, saudaraku, kita bisa melihat bahwa Allah melatih kita untuk melangkah maju, berani menjadi dewasa, berani untuk melangkah kondisi apapun. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Menjadikan satuan kita, Tuhan melatih hidup kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, di situ ada rasa tenang. Yang ketika Tuhan melatih untuk kita, bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Oleh karena itu, saudara, mari belajar. Sekalipun kita ditenggelamkan sama Tuhan tidak enak. Kalau orang tenggelam seperti apa? Saudara pernah mengalami tenggelam, tidak akan tahu seperti apa. Itu ditenggelamkan. Ditenggelamkan ini sampai tidak mati itu sudah hal yang luar biasa. Kita kadang-kadang ditenggelamkan oleh setiap masalah, tetapi di sini kau akan belajar pasrah sama Tuhan. Serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku pasrah. Aku sudah tidak mampu lagi. Terserah Tuhan mau apa. Ketika di sini Tuhan melihat hati kita, Tuhan segera menolong kita. Maka apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau dengar, apa tidak pernah engkau timbul dalam hati, disitulah Tuhan menyediakan semuanya. Karena kita tahu Tuhan menolong indah pada waktunya. Oleh karena Bapak Ibu, pada hari-hari ketika kau mengalami dalam hidupmu, belajarlah kau mengenal siapa Dia. Tuhan ingin melatih hidup kita untuk kita menjadi dewasa, supaya kita tetap teguh dan kuat menghadapi badai tantangan tahun 2021. Tuhan menghendaki kita menjadi pemenangnya.
tetapi untuk menjadi pemenang yang perlu latihan. Latihan inilah saudara iman kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Jangan kau mencari perkara-perkara hanya di dunia saja. Di dunia ini saudaraku akan lenyap, tetapi carilah Tuhan lebih dulu. Prioritaskan Tuhan lebih dulu. Maka kita tahu ketika kita memprioritaskan Tuhan yang utama, disitulah Tuhan akan memberi yang terbaik untuk kita. Oleh karenanya Tuhan mengajarkan melepaskan hak kita, melepaskan akunya. Jangan pernah kita menggunakan dengan kekuatan kita, kekayaan kita, kepandaian kita. Terlalu naif dan terlalu sombong kita. Siapa kita? Hidup kita ini cuma hanya anugerah. Hidup kita saudaraku menjadikan satu itu kasih karunia Tuhan. Kita ada hari ini itu kasih karunia Tuhan. Tuhan masih memberikan kesehatan bagi hidup kita, itu kasih karunia Tuhan. Sekalipun saudaraku Tuhan mengizinkan hal yang lain, itu pun juga kasih karunia Tuhan, karena Tuhan tahu mana yang terbaik bagi hidup kita. Oleh karenanya Bapak Ibu dan belajar di balik semua tujuan, Tuhan punya cara untuk menolong hidup kita. Belajarlah kita sekarang ini mendekat pada Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dan kita pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita pasrah seperti Petrus, Tuhan tolong aku, disitulah Tuhan akan menolong hidup kita. Segera Dia akan menolong hidup kita. Oleh karenanya dan mari belajarlah dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah terlambat menolong hidup kita. Apapun hari ini kau sedang menghadapi tantangan, mari sertakan Tuhan dalam hidupmu. Sertakan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dan yakin percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan yakin percaya Tuhan masih menolong karena Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu mengatakan mujizat, hari ini mengatakan mujizat, dan esok pun kapanpun selama kita hidup, Dia sanggup memberikan mujizat bagi hidup kita. Oleh karenanya pada saat ini belajarlah tujuan menghadapi tantangan. Di balik semua ini ada satu tujuan Tuhan yang baik bagi hidup kita. Biarkan pada saat ini arahkan hati kita dan kita tahu dalam kehidupan kita Tuhan menolong selalu tepat pada waktunya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, dan sempurna hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku dan janji-Mu kebenaran-Ku.
Janji-Mu adalah kemenangan bagi kami Tuhan. Di balik setiap masalah Tuhan mengajarkan kami untuk kami maju melangkah, karena kami tahu bersama dengan Engkau kami melawan perkara yang luar biasa. Tuhan mengajarkan kami dalam setiap masalah untuk kami dekat dengan Tuhan. Karena ketika kami dekat dengan Tuhan, itu adalah ada ketenangan dalam hidup kami. Biarkan Tuhan kami boleh belajar setiap masalah yang ada. Biarkan kami semakin lekat dengan Engkau. Biarkan ketika dalam masalah yang kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi hidup kami. Dan segera mungkin Tuhan pasti akan menolong kami. Sekalipun mungkin tahun 2020 kami telah berseru dan kami belum mendapatkan jawaban. Tapi dengan iman percaya kami pada tahun 2021, kemenangan Kau janjikan bagi hidup kami ya Tuhan. Ajarkan kami terus tetap berharap kepada Tuhan. Ajarkan kami terus mengandalkan Tuhan, tetap percaya. Tenggelamkan hidup kami Tuhan, sungguh-sungguh, supaya kami boleh hati kami terarah dan berseru kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Firman-Mu kami sudah pelajari bersama-sama. Sekalipun kami tahu kami tidak mampu, tetapi Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kami yang terus dari hari ke hari, sehingga sungguh-sungguh Tuhan Engkau menjadi juru selamat kami, dan janji-Mu adalah ya dan amin. Yang kami tahu Tuhan, kasih setiamu besar dalam hidup kami, dan kami mengalami semuanya yang kami tahu Tuhan sangat memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, negara dan bangsa Indonesia ini. Biarkan Tuhan kami berdoa dari pusat sampai daerah, yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa jadikan mereka menjadi pemerintah-pemerintah yang takut akan Tuhan. Biarkan Tuhan kami berdoa, setiap aparat keamanan kami bawa kepada Engkau, TNI, Polri, semuanya Tuhan, jajaran yang ada, perlengkapi mereka dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa, biarkan menjadikan satu kami bersama-sama Tuhan dengan rakyat Indonesia, bersatu bersama untuk membangun Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Inilah waktu-Mu Tuhan, Kau berkarya bagi kehidupan kami bagi seluruh dunia ini. Setiap mulut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Kami merindukan kota ini menjadi kota yang diberkati Tuhan. Bagi gereja Tuhan kami bersatu bersama bergandeng tangan. Semua kami dapat menyelesaikan panggilan surgawi yang Kau percayakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin percaya bagi setiap kami yang hadir.
Tiap kami yang mendengarkan daripada video ataupun YouTube, biarkan Tuhan kami berdoa, mereka yang sakit, mereka Tuhan Engkau uluran tangan-Mu, sembuhkan mereka dan oleh pil-Mu mereka menjadi sembuh. Yang kami tahu mereka menghadapi tantangan Tuhan, masalah dalam ekonomi, berkati mereka dan menjadi iman kami yang Tuhan kuatkan. Setiap masalah apapun kami tahu Engkau sanggup menolong kami dan sesegera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, melatih dalam kehidupan kami, tujuan di balik setiap masalah. Ajarkan kami tetap kami kuat dan kami tetap menjadi dewasa, tetap teguh, dan kami tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat anugerah-Mu Kau limpahkan atas hidup kami. Kami yakin percaya tidak satu pun terlewatkan. Setiap kami semua sudah dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Dan masalah apapun, dalam doa apapun, Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarkan perlindungan pertolongan Tuhan segala sesuatunya. Biarkan damai dari Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu pada hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Hosana.